Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih sebuah kehormatan bisa mendapatkan Ustadz di tengah-tengah kita kembali Insyaallah. untuk membahas pintu yang terkunci. Silakan Ustadz. Masyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan. Amin. Dunia dan akhirat, yang Masya Allah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan kita kembali di masjid yang mulia ini, dan kita doakan selalu Masjid Agung Al-Azhar ini betul-betul bisa menjadi bagian dari penyempurnaan kemuliaan dalam negeri Indonesia tercinta. Amin. Dan sebab inilah Allah datangkan keberkahan yang banyak buat negeri kita insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, pintu yang terkunci. Ini judul lebih menggiring kita untuk paham bahwa pintu yang terkunci yang maksud adalah pintu hati. Sering disampaikan bahwa Rasul pernah bersabda, setiap pagi seluruh anggota tubuh itu berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Kalau kamu baik, kami baik. Demikianlah mata berkata, telinga berkata, tangan berkata, kaki dan semuanya berkata. Sehingga hati ini menjadi modal utama manusia bisa berbuat baik ke depan. Pintu yang terkunci tentu memiliki sabab. Sababnya adalah kemaksiatan yang dirutinkan. Kala barrona ala kulubihim. Tumpukan-tumpukan nokta hitam yang acap kali manusia lakukan membuat hatinya itu tertutup. Sehingga tidak ada lagi ketertarikan untuk bertobat. Bahkan jangan-jangan dia menjadi orang yang nyaman dengan maksiat yang dia rutinkan. Dosa dan maksiat menjadi sebuah rutinitas tradisi. Padahal kalau seandainya kebaikan yang dirutinkan, tidak ada yang berat dalam agama. Cuma kalau dosa dianggap biasa dan dirutinkan, Allah mengatakan kalla barrona ala qulubihim. Demikianlah cara Allah menutup hati manusia. Tertumpuk maksiat yang dirutinkan. Padahal kalau boleh jujur juga, manusia mana yang enggak bikin dosa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah, punya dosa. Enggak ada orang yang enggak berdosa, bohong. Orang pulang ngaji terus berasa enggak berdosa. Alhamdulillah Ustaz, setelah Ana sering kerabanian Ustaz, ini udah masuk bulan keempat nih Ustaz, Ana enggak berdosa. Oh Masya Allah. Ini orang Masya Allah. Ya Alhamdulillah kalau betul. Tapi orang mana yang enggak berdosa? Sehingga kalau tidak ada manusia yang berdosa, bukankah dalam hadis qudsi Allah mengatakan, idlam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian enggak ada yang berbuat dosa, aku musnahkan kalian semua. Begitu kan bahasa Allah. Kemudian Allah akan datangkan sekelompok kaum lagi yang berbuat dosa, kemudian dia memohon ampun dan Allah ampunkan dia. Karena Al-Ghafur, Ar-Rahim sampai kiamat berlaku. Okay. Jadi selama memang bumi ini masih berputar, manusia masih hidup di atasnya, Allah yang Maha Pengampun tetap membentangkan tangannya untuk menerima ampunan. Ya. Jadi jangan kita anggap kayaknya Allah nggak bakal ngampun saat karena kebanyakan orang berdosa. Enggak. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fis sa'n. Ya. Ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada perintah yang Allah perintahkan bahwa manusia ini harus tahu
Setiap hari seluruh makhluk meminta bertanya kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap hari Allah sibuk. Tapi enggak ada satupun pertanyaan dan permintaan yang terlewatkan. Tapi saya berasa saya sudah minta ke Allah kayak terlewatkan Ustaz. Ntar dulu. Allah sudah kasih hukum awal. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Minta umum ya. Dari permintaan yang berkaitan tentang kebutuhan. Maupun sampai level taubat yang Allah perintahkan kita melakukannya. Karena setiap taubat yang kita khususkan hanya untuk Allah. Ampunan yang kita harapkan dari Allah. Ini membuka pintu kemudahan. Ya. Yumati'kum mata'an hasanan. Demikianlah cara Allah memberikan nikmat, kenikmatan yang baik yang kalian inginkan. Caranya bagaimana? Kalian memohon ampun kepada Allah. Cuma kalau orang ini acap kali berbuat dosa dan maksiat, pintu hatinya terkunci. Apalagi dosa-dosa tersebut dosa yang menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Dosa yang menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Karena dosa ada yang memang dilakukan sendiri. Tapi ada yang ngefek kepada yang lain. Kan kalau hadis mengatakan mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan akan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Tapi kebalikannya orang berbuat maksiat dan dosa, mengajak dosa, selama dia belum bertobat, dosa orang yang mengikuti, dosa orang yang mencontohnya, ini akan menjadi tanggung jawab dosa dia. Kecuali kalau dia sudah bertobat. Dulu ana memang Ustaz hobi ngajak orang dosa berjamaah. Setelah ana bertobat gitu ya, mereka kecewa karena ana yang ngajak mereka berbuat dosa, sekarang sudah enggak berdosa, mereka masih enjoy dengan dosa. Sering diledekin Ustaz di beberapa kajian, kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu. Orang bilang judul lagu katanya, aduh. Lagi tren orang sekarang begitu ya, nggak boleh ingat masa lalu disamain dengan masa lalunya. Janganlah, yuk anak bangsa mulai belajar husnuzon dalam berbagai hal lah. Masya Allah. Tapi memang begitulah kalau orang berbuat dosa dan merutinkan dosa. Sehingga nanti ada masa di mana Allah akan turunkan azab. Ya, Zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Liyuzikum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Di Ar-Rum ayat 41 tuh Allah berfirman, tampak kerusakan di muka bumi ini, ya di darat dan di laut, ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Allah turunkan azab, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah turunkan azab dan mereka merasakan efek pada keburukan yang mereka lakukan. Allah cuma katakan la'allahum yarji'un. Ini luas loh. Agar mereka mau kembali. Makanya seorang da'i yang cerdas ketika melihat dalam sebuah tempat turun azab, dia masuk ke dalam, bukan lari. Ente kenapa ngepot? Takut kecipratan? Ntar dulu. Apa udah beres azab, betul? Hukum asal azab diturunkan ini untuk orang kembali. Nah ketika orang selesai diazab, diturunkan bala dan lain sebagainya, pahami. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kita ini punya Allah yang gak mungkin berbuat zolim. Idza ahabba qauman ibtalahum. Lihat cara Allah. Kalau Allah suka sama satu kaum, Allah turunkan azab. Allah suka banget sama Indonesia loh. Makanya diturunin macam-macam masalah, betul? Penuh deh Al-Azhar sekarang tuh. Kalau gak punya masalah gak penuh Al-Azhar. Ya, tanya tuh ya, murid-muridnya Buya Hamka di sini masih banyak, Masya Allah. Subhanallah, ini Al-Azhar jadi sejarah, saksi sejarah anak bangsa. Ya, dengan diuji, kita dengan sekian banyak ujian, lihat. Udah nyaris gak ada lagi perbedaan antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis. Ya karena memang agama bukan itu. Inna dina indallahil Islam. Dan Indonesia butuh Islam. Bukan cuma casing organisasinya, bukan. Ayo kembali. Yang nyuruh kembali siapa Ustaz? Bukan aneh, Rasul. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Ruwahu Bukhari wa Muslim.
Idza tabayatum bil ina. Kalau kalian terbiasa berjual dengan konvensional, begitu kan kata Rasul. Akhadtum ajnabal baqar, kalian ikuti sesuatu yang tak ngerti mau kemana jalannya. Raditum bizar'i, kalian enjoy dengan perekonomian. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan selalu liputi kalian dengan permasalahan yang tak kunjung selesai. Mau selesai, kembali ke dalam agama. Agama yang maksud adalah Islam. Orang pun begitu. Ketika maksiat dia rutinkan, ini membuat dirinya sulit untuk kembali. Makanya bahasa Allah tadi di Ar-Rum ayat 41, la'allahum yarji'un. Ustadz sampai stroke ringan udah nyampein, bukan enggak? Temen sampai bosan ngelihat muka dia, masih enggak paham juga. Udah Allah turunin deh azab. Ya azab jangan diidentikan sama gempa bumi. Hidup gersang ma'isatan donka. Ya, hidup yang gersang, kehidupan yang terasa asing di tempat sendiri. Ma'isatan donka. Betul. Ini orang-orang yang seperti ini sudah mulai banyak. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan terjadi seperti itu. Orang kalau udah jauh dari mengingat Allah, Allah kasih kehidupan yang hampa. Ma'isatan donka. Semua dia punya cuma bingung mau ngapain. Nah itu yang terjadi. Kita punya negeri yang baldatun toibah, negeri yang Masya Allah. Apa sih yang ada di negeri kita semuanya ada. Ya jujur semuanya ada. Tapi Masya Allah tetap aja nyari kerja susah. Ya. Ini negeri hampir tiap rumah ditancepin pipa keluar air. Tetap aja 4.000 segitu. Ini musim mangga ente lihat hampir tiap rumah punya ada pohon mangga buahnya sampai bererot, betul deh? Bererot tahu? Balapan numbuhnya bererot. Itu mangga buahnya Masya Allah. Tetap aja sekilo 25.000 gitu ya. Artinya di negeri baldatun toibah cuma enggak robun gofur gitu loh. Yang perlu dibuat ini penyebab datangnya ampunan Allah. Karena perintahnya begitu. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan. Kenikmatan yang baik yang dihayalkan manusia, mukadimahnya istighfar, minta ampun. Buka pintu hati. Ini cuma gembok yang memiliki kunci. Kayak orang sholat. Miftahus sholat at-tahur. Wa tahrimuhu takbir. Wa tahliluhus salam. Kalau umpama sholat diumpamakan sebuah tempat. Media yang kita bisa isti'anah meminta bantuan sama Allah. Demi Allah buka pintunya. Apa pintunya? At-tahur. Bersuci. Mandi, wudu, tayamum. Kebuka sholat. Tahrimuhu takbir. Wa tahlilus salam. Hati pun sama. Sekarang bagaimana hati ini bisa terbuka menerima hidayah. Karena hidayah udah Allah jelaskan di Quran banyak tentang hidayah. Baik menenteramkan jiwa datangnya hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang jiwanya tentram dapat hidayah. Atau jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Lanahdiyanahum subulana. Kan kuberikan hidayah. Jalan-jalan kami, semua sudah ada aturan mainnya. Makanya yang punya hati ya kita. Kita yang ngerti bagaimana membukanya. Karena kalau ukurannya orang sudah senang sama ibadah, hatinya baik. Tapi kalau orang sudah berat sama yang namanya ibadah, ada masalah di hatinya. Tumpukan maksiat nggak akan pernah bisa membuat nyaman dirinya untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau hatinya sudah bersih, Masya Allah. Tidak ada keburukan dalam kehidupan. Nah Allah turunkan sekian banyak ujian kepada manusia, kepada alam ini. Buat orang yang jeli tahulah. Karena kalau dosa dianggap biasa pasti akan berakar dan membuat sebuah pohon besar yang akan merusak karakter manusia. Awalnya sih nyoba Sen. Ya kayak model rokok. Aduh susah kalau masalah rokok sih ya. Tapi kalau boleh jujur kita tanya orang kenapa dan bagaimana awalnya merokok. Semua jawabannya 2 huruf. A sama U. Au. Begitu ya.
Kan korban iklan awalnya. Makanya kita udah saatnya deh kalau bikin kajian tuh jangan kalah sama iklan rokok. Ini manusia ribuan jumlahnya iklannya broadcast gitu ya. Bikin baliho, pakai videotron terang-terangan, ayo kompak. Uang Anda cuma titipan Allah, buat publikasi yang dahsyat. Biar Indonesia tahu bahwa memang rakyatnya butuh tauhid. Generasi bangsa yang bertauhid. Udah nggak usah bingung, Allah turunkan berkah buat negeri ini, sudah. Jangan kalah sama iklan rokok sepanjang jalan, subhanallah. Awalnya cuma rokok lagi, keren juga tuh. Awalnya begitu tuh. Lama-lama nyeredeng dah kalau begitu. Nggak boleh ngeliat kopi ada busanya, bukan main. Jangan nyobain pakai pecu, pecu lagi dia bilang gitu loh. Terpanggil jiwa untuk mencicipi gitu ya. Awalnya seperti itu. Nah sebenarnya kalau dosa maksiat aja bisa menarik perhatian karena casingnya, apalagi kebenaran gitu loh. Apalagi kebenaran. Apalagi kita tahu bahwa Islam ini sifatnya rahmatan lil alamin. Pokoknya yang namanya alam bohong kalau nggak nerima Islam. Kalau sampai alam nggak nerima Islam ada masalah. Kan hukum asalnya rahmatan lil alamin. Nah Islam ajak orang berbuat baik. Justru itu Ustaz, ketika saya ajak orang berbuat baik jadi masalah Tat. Ini bukan make up nih biru Tat, kena Tat betul gitu loh. Jadi malah efeknya dahsyat gitu loh. Oh iya, kita nggak paham wajah manusia itu akan mengabarkan kondisi hatinya. Makanya nggak bisa kita main langsung ngomong begini begitu tanpa tahu kondisi dia. Pelajari deh Quran. Kita harus sepakat yuk, kita katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Itu Quran nggak ada keraguan di dalamnya. Kalau antum pelajari mendetail cara Quran tersusun dahsyat. Kalau ya ayuhan nas pasti bicara umum ibadah. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, umum. Hai manusia, sembahlah Rabb yang menciptakan kamu agar kamu diberikan lalakum jadi orang bertakwa. Tapi kalau sudah bicara sistem ibadah, tekniknya pasti yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, baru bicara ibadah. Nah, ini kan cara dakwah yang Allah contohkan, yang Rasul sampaikan. Kita mau ngomong apa ke masyarakat, kita mau ngomong apa ke kota ini, ke negeri ini, kalau masyarakatnya nggak beriman. Dan salah satu bukti iman yang paling mudah, ini nih, kita kumpul tiap malam Kamis. Keyakinan dengan hati yang kita ucapkan dengan lisan, kita buktikan dengan perbuatan. Itu iman. Kalau iman sudah merata, iman sudah betul-betul mendarah daging di hati manusia, janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan berkah yang banyak dari langit dan bumi. Kalau sudah bicara berkah, kita nggak bicara kaya atau miskin. Tapi kita tergolong orang yang bersyukur atau bersabar. Ini kunci sukses di atas dunia. Karena yang masuk surga cuma dua. Orang yang bersabar atau orang yang bersyukur. Nggak ada yang lain. Siapa yang bersabar? Orang yang diuji. Dan Allah janji, innallaha ma'ahu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Siapa orang yang bersyukur? Orang yang tahu nikmat yang diberikan sama Allah disyukuri. Lain syakartum, lazidannakum. Janji Allah kan begitu. Ini kalau hati kebuka, kalau hati tetap kekunci ya susah. Walaupun kebenaran dekat dengan kehidupan dia, bahkan dia manfaatkan kebenaran untuk sebuah tujuan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga tugas kita sekarang gimana cara membuka hati kita dan manusia lainnya. Allahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Wow. Masya Allah. Oke, tapi misalnya Ustaz kayak kita bisa gimana ya sebelum nanti teman-teman tanya jawab. Kita bisa mendeteksi gitu loh Ustaz. Iya. Bahwa inilah kesalahan yang kita buat lalu Allah datangkan cobaan ke kita. Atau inilah kesalahan atau ini dosa yang kita buat lalu Allah datangkan azab kepada kita. Bagaimana cara mendeteksi hal ini Ustaz? Iya, nasihat ulama itu ketika mengabarkan tentang hal-hal yang melunturkan iman, ulama mengkritisi agar kita memahami bahwa ternyata hilangnya keikhlasan dalam ibadah itu salah satu penyebab rontoknya iman.
Sehingga orang yang berilmu akan coba mengkritisi ikhlas dia. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita paham bahwa ilmu menjadi sebuah muqaddimah, maka yang namanya ibadah itu pasti ngefek. Kan awal ibadah itu kan ikhlas dulu, rukunnya ya, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin bukan berarti lantas kalau orang sudah beribadah kemudian dia tidak lagi berbuat salah, tidak, dia pasti berbuat salah. Tapi ketika di awal dia telah berbuat sebuah kebaikan dengan cara yang benar, maka dia akan mudah kembali ke jalan yang benar. Karena efek ibadah yang dia lakukan. Contoh begini, orang yang sudah sholat 5 waktu. Oke ya. Orang yang sudah melakukan sholat Jumat. Orang yang sudah melakukan puasa di bulan Ramadan. Tetap kata Rasul, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idza jtunibatil kabair. 5 waktu yang dia lakukan, antara 5 waktu, Jumat ketemu Jumat seminggu, Ramadan sebulan ketemu setahun yang akan datang, ya. Ini semua penghapus dosa selama dia nggak berbuat dosa besar. Artinya orang pasti berbuat dosa. Ya, ternyata ibadah yang dia lakukan inilah salah satu penyebab Allah hapus dosanya gitu loh. Karena yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Ya, sehingga Allah selalu turunkan alasan kenapa Allah ampunkan dia, kenapa Allah tolong dia dan lain sebagainya. Karena ibadah yang dia lakukan, ibadah yang mana? Ibadah yang betul-betul ilmu dikedepankan sehingga acap kali dia berbuat dengan keikhlasan. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana dengan fenomena sekarang Ustaz? Begitu mudahnya orang bunuh diri sampai di share. Lalu tingkat ya, it's kind of shock. Lalu bagaimana dengan juga ada klub pedofilia sampai begitu? Apakah memang kalau tadi kita membahas bahwa sebetulnya itu tidak terkunci benar gitu loh kalau kita tahu cara, tapi ini bagaimana dengan hal ini? Saya sering bicara dengan bahasa yang mudah. Ini kan informasi menderu kita seperti hujan badai yang datang sementara kita belum siap. Ya, pendidikan yang kita miliki dengan nilai handphone yang kita punya itu kadang-kadang nggak selevel gitu loh. Informasi yang dahsyat sementara kondisi kita belum layak untuk menerima informasi tersebut. Ini bisa menjadi sesuatu yang buruk sekali. Bahkan yang lebih fatal itu ketika menginspirasi sebagian orang untuk bangga dengan kesalahan dan dosa. Karena belakangan ini banyak orang yang memang suka untuk mempertontonkan sesuatu yang efeknya dua. Kalau nggak mati ya dipuji. Ya. Jadi permainan seperti apa keep challenge itu yang orang ditekan sampai ya skip challenge. Ya itu kemudian dan beberapa lainnya. Kemudian juga bangganya mempertontonkan efek pada keburukan yang dilakukan oleh teman-temannya sehingga dia menganggap bahwa memang segala sesuatu pasti ada efeknya. Sehingga kalau kita bisa menjadi bagian sebuah fenomena adalah sebuah kebanggaan. Ini kan sudah krisis kejiwaan. Ulama memberikan nasihat kepada kita untuk bisa meng-up iman kita agar bisa lebih stabil. Ada nasihat ulama itu yang mengatakan bahwa yuk mulailah kita memanage tobat yang pernah kita katakan ke Allah. Hijrah yang kita lakukan, tobat yang kita lakukan ini butuh manajemen. Karena kalau tidak kita menganggap bahwa Allah Ghafurur Rahim sehingga bebas dia berbuat dosa dan maksiat tanpa ada paksaan. Padahal kalau sampai seandainya dia berbuat tobat kemudian dia terpaksa berbuat maksiat lagi, terpaksa yang dimaksud di sini belum bisa menghindari, Allah selalu siapkan ampunan buat orang yang memang nggak mampu menghindari. Cuma banyak orang yang mampu menghindari cuma dia anggap adalah kesempatan untuk mengangkat namanya, ini yang paling fatal. Makanya memang penting sekali buat kita sadar bahwa hukum asal kita ini tercipta untuk beribadah. Sehingga mungkin kita menjadi orang yang tidak baik atau mungkin kita jadi orang yang beragam lah di atas dunia ini. Tapi ketika kita tahu bahwa fungsi kita tercipta untuk sebuah kebaikan yang namanya ibadah, nanti kemudahan akan datang dengan mudahnya ke kita. Kalau hal-hal kecil yang kita tadi, misalnya kita anggap dosa kecil yang kita anggap biasa Ustaz, misalnya let's say sama orang tua, sama ibu kita membantah atau kita mendapatkan makan dari hal yang tidak halal, bagaimana dengan hal ini? Iya, begini,
Tidak akan pernah bersatu kebaikan dengan keburukan sampai kapanpun. Oke. Ya, tidak akan pernah bersatu air dengan minyak sampai kapanpun. Kecuali di mangkok mie, itu ya. Nice. Sebelum kena gitu-gitu. Ya, artinya tidak akan pernah bersatu lah, baik dengan buruk ya. Makanya ketika banyak orang berbuat sebuah kebaikan, cuma dia mengkolaborasikan dengan kemaksiatan yang dia rutinkan, tetap akan berbuah. Cuma buahnya adalah keburukan. Di mana ilmu yang Masya Allah ini tidak pada wadahnya, itu yang terjadi. Iya, kayak orang yang menuntut ilmu baik, bukan tidak baik. Dia mampu menghindari kemaksiatan dalam menuntut ilmu. Cuma yang terjadi dia kolaborasikan dengan kemaksiatan. Sehingga dia berilmu, cuma ilmu nggak ngefek. Kan yang namanya ilmu ini kan pasti efeknya baik. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kan begitu ya. Allah sudah bilang, sama gak orang yang berilmu dengan yang gak berilmu? Ya beda lah, gak sama. Ya. Cuma sama sekarang kenyataannya. Dia berilmu tapi sama orang tua gak sopan. Oke. Dia berilmu tapi sama mertua gak akur. Dia berilmu Ustaz, dia kalau dibilang berilmu Ustaz, duluan dia mas saya taubatnya Ustaz. Saya baru 2 tahun, dia udah 4 tahun, udah begini Ustaz agamanya Ustaz. Cuma kenyataannya gak bisa bergaul. Gampang suuzon sama orang. Gak sadar bahwa dia berilmu dengan proses. Dia bisa sholat berjamaah di masjid saja butuh 2 ustadz mati. Betul ya, baru yang ketiga dia tobat gitu loh. Sekarang giliran dia sudah di masjid, dia pengen ngomong sama orang sekali ngomong pahamnya nggak bisa. Oke. Orang juga nunggu dia mati dulu baru tobat, betul? Ada proses gitu. Ya artinya semua ada proses. Nah buat orang yang berilmu yang memang dapatnya nggak terkolaborasi dengan maksiat, beda sekali. Allahu Akbar. Saya pernah tanya kemarin, saya sampaikan di beberapa kajian. Saya tanya sama Syekh Muhammad Abdul As-Shinqiti di Madinah kemarin. Bertanya tentang kenapa mesti Nabi Muhammad yang dipilih. Kenapa mesti Arab yang dipilih oleh Allah sebagai tempat turunnya Islam. Ya, saya sih pengen ngomong lebih cuma saya takut jadi masalah gitu ya, saya tanya begitu ya gitu ya. Karena kalau kita bayangin di Arab jujur loh ya. Arab gitu enaknya apa sih? Panas, gersang, pasir. Ya jangan kata pepaya, rumput aja ogah numbuh, betul ya? Nggak ada enak-enaknya kalau hukum asalnya tuh begitu gitu ya. Kenapa sih mesti di Arab dibikin Ka'bah? Coba kalau Ka'bah di Bogor, asik gak? Gitu loh kalau boleh bertanya gitu ya. Ini mah orang bodoh. Adem, pemandangannya bagus. Ada Ka'bah di Bogor, kita tanamin pohon nangka sampingnya, betul gitu kan. Cuma kan ceritanya nggak begitu. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Allah turunkan Ka'bah sebagai hujah. Bahwa Allah yaf'alu liman yasha. Allah tuh melakukan sekehendak Allah. Biar manusia tahu bahwa gurun Sahara Mekah, tempat yang tak ada air, nggak perlu panggil Mario Bros buat gali lubang, betul? Cukup Nabi Ismail menghentakkan kakinya keluar air. Buat Allah tuh kan kun fayakun. Innama amru idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Tuh ilmunya Allah. Lihat negeri yang tidak ada air menjadi nggak pernah kekurangan air. Lihat. Pengennya begitu tuh orang suruh mikir gitu loh. Saya mengatakan dulu juga Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi, dia manusia biasa. Memang masih hanya Allah, kehendak Allah memilih beliau dengan nasab yang bagus. Tapi kan di keluarga beliau juga ada biang-biang setan, betul? Abu Lahab, Abu Jahal, betul? Makanya nggak gampang orang main ngaku turunan Rasul, nyampainya kemana nih Abu Lahab atau Abu Jahal gitu. Kalau nyampainya ke Rasul nggak bakal ngajak minta ke kuburan, betul? Dong ya. Nggak bakal berbuat syirik dong. Keluarga Rasul diharamkan kesyirikan atas mereka. Masya Allah. Nggak main kita bela keluarga Rasul, betul-betul. Sehingga kalau banyak orang mengatasnamakan keluarga Rasul cuma mengajarkan kesyirikan, maaf. Ya, ujung-ujungnya berat nanti. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum
wal yadin. Bagi loh agama loh gitu loh. Agama. Tegas dong ya. Ya saya mengatakan ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa cuma dapat wahyu. Lihat. Allah turunkan sabab. Sidik, tablik, amanah, fatona menjadi akhlak beliau. Wa innaka la'ala khulqin azim. Kamu punya akhlak yang azim ya Muhammad. Diturunkanlah Al-Quran melalui beliau. Berdakwahlah beliau. Ya ayyuhal mudassir. Kum fa'angdir. Wa rabbaka fakabbir. Dalam loh tuh artinya. Hei manusia yang berselimut. Dia manusia biasa yang menggigil dan dia berselimut. Kum pun diperintahkan bangkit, fa'angdir, sampaikan peringatan pada manusia. Warabbaka fakabir. Tapi ingat, ketika menyampaikan takbir, artinya agungkan Allah. Agungkan Allah. Karena nanti banyak juga orang yang berdakwah, ujung-ujungnya orang takut sama yang berdakwah, bukan sama Allah. Itu yang paling bahaya. Kayak orang tua nyuruh anak sholat, cuma takutnya sama yang nyuruh. Yang nyuruh pergi, aman, begitu katanya. Itu yang jadi masalah. Warabbaka fakabbir. Rob kamu agungkan gitu loh. Bahwa Allah ini yang kusampaikan memang qala Allah wa qala Rasul. Tolong kalau sudah qala Allah wa qala Rasul jangan dibubarin. Betul? Tell me. Ya. Jadi kalau landasannya jelas qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yuk bangsa kompak. Buka Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Udah. Ente muslim konsekuensinya. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat menjelaskan, katakan sami'na hawadana. Masya Allah. Nice. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Oke. Kita sebelum masuk ke pertanyaan dari sosmed, kita sambung dengan pertanyaan teman-teman dulu Ustaz ya. Oke, Dimas. Oke, silakan Dimas. Oke, kita akan buka pertanyaan 3 Ikhwan dan 3 Akhwat. Siap-siap, oke ini mulai dari Brothers dulu. Brothers boleh? Silakan. Boleh. Silakan ada yang mau bertanya? Oke, teman kita yang paling depan itu. Oke, silakan. Silakan sebutkan nama dan usul. Mohon dibantu pas mic-nya. Terima kasih. Silakan. Pertanyaannya diharapkan sesuai tema. Buat yang sisters tolong dipersiapkan panitia boleh? Oh iya, kita himbau teman-teman jangan foto-foto atau jangan memvideokan kajian karena kita punya teman-teman yang secara resmi ya. Nanti insya Allah akan di-update ke YouTube. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari Kebayoran. Bagus. Masya Allah. Silakan Bagus. Good. Silakan Bagus. Terkait dengan kajian malam ini pintu hati yang terkunci. Mohon sarannya bagaimana cara membuka pintu hati yang terkunci untuk orang-orang terdekat Ustadz. Okay. Contohnya orang tua atau saudara atau teman terdekat. Dan setahu saya memang hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagaimana kunci dan resepnya supaya orang-orang terdekat kita mendapatkan hidayah dan pintunya jadi terbuka Ustaz. Ya, barakallah. Oh, Masya Allah. Bagus, dapat kopi bagus. Bagus, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, naam. Iya, kalau bicara yang ngebuka hati, itu jawabnya Allah deh. Bukan tugas kita. Kayak datangnya hidayah juga sama. Nabi cuma kasih ke kita arahan balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Itu hukum asalnya. Karena itu formula yang dibutuhkan untuk meminta pertolongan Allah. Ya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Dan salah satu yang dimaksud baik di sini ketika kita minta kepada Allah dengan cara yang baik. Ini merujuk ke Rasulullah karena perintah. Tolong deh antum sampaikan seperti yang Rasul sampaikan. Kalau antum perhatikan dalam teknik berdakwah, antum perlu belajar sirah. Ya, sirah ini kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabat. Lihat bagaimana Nabi menyampaikan hukum.
Sementara beliau tunda hingga hijrah beliau ke Madinah. Ini yang suka dilupakan oleh banyak orang yang berdakwah belakangan ini. Mereka lupa bahwa Rasul saja untuk menyampaikan sebuah hukum itu butuh 13 tahun untuk menyampaikan cara berakidah yang betul. Karena kalau akidah sudah sama, hukum gampang kok. Ini permasalahan di kita ini kan kita ngomongin hukum sementara akidah kita belum sama, itu masalah. Makanya mungkin yang perlu antum buat sekarang ke orang tua antum ini, buatlah sabab untuk datangnya petunjuk yang akan antum berikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang memang dibutuhkan oleh mereka. Kalau antum sudah seperti bahan makanan pokok yang mereka butuhkan, asik. Makanya saya sering tekankan sekali, yuk tahadu tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Apalagi sama orang tua, sama keluarga kita. Dakwah itu bukan cuma qauliyah, lebih kepada fi'liyah. Tingkah laku. Ya nggak usah dipertontonkan dengan antum beribadah betul saja. Antum akan beda dengan antum yang dulu. Makin baik agama antum, makin lembut antum sama orang tua. Ihtiram antum sama orang tua itu dahsyat sekali. Kalau dulu cuma sekedar senyum dan cium tangan. Kalau sekarang lebih senyum dan cium tangan sambil bawa makanan. Atau apalah. Paling tidak gini deh, kalau belum ada buah tangan, ajak ngayal yang enakan dikit dah gitu loh. Ini kita kadang-kadang hadiah kagak ngayal juga boro-boro, susah. Tiap ketemu mak, kalau Allah pak, kalau Allah. Kan sudah bilang, akhirnya tiap kita datang orang tua bilang, sekolah datang sekolah gitu katanya. Susah dah. Oke, sebetulnya kalau tadi menyambung pertanyaan bagus bahwa buah dari apa yang kita dapatkan ketika ngaji atau berubah lah Ustadz ya. Itu sebetulnya seharusnya orang tua dulu yang mendapatkan yang pertama kali. Keluarga orang tua begitu Ustadz ya. Orang tua itu kan Masya Allah, kita ini kan karya ciptanya gitu ya. Wow. Artinya hasil usaha gitu. Alaisa lil insani illa masa'ah. Di Quran kan begitu. Bukankah manusia dapat dari hasil yang diusahakan? Orang tua tuh ke kita tuh seperti menanam pohon. Pengen merasakan buah ketika ranum. Betul. Wow. Nah, tapi sekarang dia sudah tanam, buah pun tak dia rasa. Ya pegel lah. Yang ada pengen ditebang aja hawa itu pohon. Oke. Oke, terima kasih Ustaz. Itu jawabannya bagus. Oke, sisters silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila dari Jakarta. Siapa? Sheila? Sheila. Oke, silakan. Mau bertanya saja, ketika kita sedang menjalani sesuatu, baik itu karir ataupun ta'aruf misalnya. Bagaimana sih caranya kita sebagai manusia untuk peka? Jadi ketika kita menjalani sesuatu itu ternyata ada ujiannya gitu, ada cobaannya gitu kan. Gimana caranya kita peka untuk ngebedain apakah itu ujian atau itu adalah petunjuk bahwa itu bukan hal yang baik untuk kita. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, silakan Ustaz. Jadi ini poinnya sih ujian ta'aruf. Emang orang kalau udah ta'aruf masa lalu suka pada datang aja jadi bikin kita bingung. Dulu kemarin kita nggak ta'aruf nggak ada yang nongol. Habis ta'aruf datang. Kisah nyata orang yang berta'aruf. Iya ta'aruf itu sih artinya kan saling mengetahui sebenarnya. Sebenarnya ada muqaddimah ta'aruf dalam Islam ini momen yang tepat untuk dijadikan sebuah muqaddimah. Bahwa Anda akan berjalan dengan siapa untuk menjelaskan agenda hidup Anda kan gitu ya. Sehingga kita nggak pernah tahu bentuk ujian dan cobaan. Allah akan datangkan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah sebenarnya. Tadi kan sudah dikatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah suka sama satu kaum, Allah uji gitu loh. Ustaz ngebedain ujian sama azab atau mungkin ini merupakan teguran dari Allah gimana Ustaz? Ya kalau memang awalnya baik, tapi di pertengahan jadi nggak baik itu namanya ujian. Tapi kalau memang awalnya sudah nggak baik, tengahnya nggak baik itu azab namanya gitu ya. Tapi tetap lahum yarjiun agar kembali. Makanya kita kalau udah ngelihat, oh tuh kan
emang niatnya nggak baik sih. Jadi ketika berusaha untuk dapat yang baik ya hasilnya nggak baik. Astagfirullahaladzim. Buru-buru istighfar gitu loh. Ya. Berarti memang nggak baik. Makanya lihatlah sabab. Kalau sababnya sudah baik, keburukan yang didapat itu bentuknya ujian. Tapi kalau sababnya buruk, kemudian dia merasakan keburukan, itu yang dikatakan azab. Wallahu musta'an. Nah. Ya, kalau misalnya tadi Sila bilang ta'arufnya, misal ta'arufnya di depannya baik, lalu ada cobaan, biasa di anak muda Ustaz. Tergiur apa segala macam, itu justru harus dihindarkan ya. Iya betul sekali. Jangan terus, oke, ini udah ta'arufnya udah baik startnya, terus kan baik ya mau kenalan apa segala. Ini salahnya kita kadang-kadang dalam ta'aruf itu mumpung ada yang mau sih, begitu ya. Oke. Agenda hidup bro, maksudnya. Oke. Kita mau berumah tangga ini kan bawa agenda. Ini rumah tangga mau kemana nih, kan udah kita agendakan dulu sebelumnya. Saya pengen punya rumah tangga yang asik-asik aja deh, yang kurang lebih lah. Saya pengen punya pasangan yang tahu bahwa saya ini manusia biasa, tempat salah dan dosa, gitu ya. Tapi insya Allah tidak ada keinginan kecuali sebuah kebaikan yang saya hayalkan. Sampaikan. Sehingga nanti ketika menjalani rumah tangga memang dia tahu, ya udah target saya cuma itu, nggak lebih dari itu. Karena ketika kita keluar dari konsep hidup yang kita buat sebagai agenda, sebenarnya awal sebuah kerusakan. Oke. Contoh yang paling gampang lah. Ukhti pernah suka sama lelaki di kampus yang model rambutnya oleh Yahfat. Betul ya? Anak-anak kampus kan tahu sendiri rambutnya macam-macam kan. Ada yang belah pinggir sampai belah pinggir banget gitu. Ada yang rambut begini gitu. Okay. Masa dekat dengan dia dalam kondisi seperti itu indah. Sekarang rambutnya udah gaya, malah ribut mulu. Bilang sama pasangan kita, kayak dulu lagi dia rambut gitu ya. Artinya sebenarnya kita orang yang berubah. Kita bukan kita yang dulu sehingga masalah selalu datang. Okay. Makanya fungsi ta'aruf itu kan untuk memperkirakan ujian yang akan datang. Dengan kita mengenal dia ya kita nggak tahu ujiannya apa, cuma udah kebayang lah gitu ya. Apa sih Anda orang Sunda tertarik sama orang Padang, ya insya Allah lah saya suka sama dia ini. Ujiannya udah kelihatan lah seputar bumbu dan masakan, betul ya? Karena beda rasa dong, beda rasa karena. Wallahu alam. Oke, Sila. Sila cukup jelas ya. Oke, kita sebelum terima kasih Ustaz Jasur. Sebelum ke Brothers, pertanyaannya kita ada pertanyaan dari sosial media nih. Oke Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apakah dosa besar bisa diampuni dengan cara sholat taubat dan agar tidak mengulangi lagi, mungkin itu maksudnya. Contohnya dosa zina yang katanya harus dihukum rajam atau dicambuk untuk menghapus dosanya. Dan apakah memang harus dilakukan hal-hal demikian agar dosa bisa terhapus? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ini nanti ada bab khusus, kita belum sampai ke sana nanti ya. Tapi ya secara umum ya. Kadang kalau dosa itu belum dihukum di dunia, di akhirat pasti dihukum. Cuma nanti ada hukuman yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulil amri. Oleh presiden, raja, khalifah, tinggal tergantung cara bernegaranya. Gitu ya. Nah kayak rajam, kayak cambuk, itu nggak bisa tiap RW melakukan itu gitu loh. Tiap camat melakukan nggak bisa. Itu harus melalui ulil amri. Makanya kalau pemerintah yang muslim tahu hukuman ini sudah tertulis dalam Quran dan Sunnah, tidak dilakukan, maka dia akan menanggung dosa yang banyak, dosa rakyat ini. Ini kalau kita ngomongin begini, sebelum pemilihan pemimpin, nggak ada yang mau mimpin habis ini. Main suruh-suruan, ente aja jadi presiden anak muda gitu. Karena berat sekali ya. Dan itu nggak main-main. Ya buat kita sih yang berbuat dosa tersebut ya cukup bertobat. Kalau bicara sholat tobat ada khilaf lah, kita nggak bahas di sini. Tapi yang pasti dia bertobat secara umum. Ya dia tidak dicambuk, dia tidak dirajam Ustaz. Iya karena hukuman tersebut wajib dilakukan di negeri yang memang pemimpin yang melakukannya. Kalau tidak juga bagaimana Ustaz? Dia bertobat. Dia bertobat. Dosanya ditanggung oleh pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Oke, Brothers. Lanjut ke Brothers. Ada yang bertanya? Iya. Sebelah utara ternyata sudah nunjuk duluan. Sebelah utara. Silakan. Di passing. Silakan berdiri.
silakan sebutkan nama dan usul. Lalu diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema kajian malam ini. Dan persiapan untuk sister setelah ini nanti ke sister insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Abu Sahal tinggal di. Siapa? Abu Sahal. Abu Sahal. Itu nama asli? Enggak. Kunya. Nama antum siapa? Salahuddin Ayub. Siapa? Salahuddin Ayub. Salahuddin Ayub. Masya Allah, nama antum bagus. Salahuddin Ayub. Pasar Minggu Jalan Timur. Oke, silakan. Jadi gini Ustaz, masalah iman yang merata yang tadi antum katakan. Sekarang kan negeri kita sedang diisukan, ditakut-takuti dengan jika Cina menguasai negeri kita gitu kan. Nah, Anda pernah dengar tentang kisah yang antum sampaikan, sahabat mengatakan jika Yahudi dan Nasrani jika melihat wajah kami, mereka masuk Islam gitu kan. Pertanyaannya, kalau seandainya iman kita sudah merata di negeri ini, jadi apa yang kita takuti jika seandainya Cina masuk ke negeri kita, bukankah bisa saja mereka masuk Islam gitu? Ya cukup sekian. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Salahuddin Ayub. Sebenarnya kemarin kedatangan salah seorang raja negeri Islam ke negeri kita cukup jadi contoh buat kita tuh. Ketika orang khawatir dengan penampilan Islam, ketika orang khawatir dengan hal-hal yang memang ada dalam Islam, untuk datang ke sebuah tempat yang mungkin gak akan pernah menerima Islam, terbukti semuanya gak ada masalah. Kenapa? Kita pertontonkan bahwa jihad yang paling utama tuh dengan harta. Ketika kita bisa jadi anak muda yang sukses, bangsa yang kreatif, bangsa yang tidak suka jadi pengekor, bangsa yang bangga kecil kepala teri lebih mulia ketimbang gede ekor kakap gitu loh ya. Yuk jadi bangsa yang punya harga diri. Yuk jadi bangsa yang jangan bergelantungan dengan benalu-benalu yang nempel di pohon kita sendiri. Sudah saatnya kita lihat. Ini satu kisah nyata yang bisa kita lihat bahwa sesungguhnya manusia pada akhirnya menerima syariat. Karena ketika Allah katakan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu bukan sebuah dusta. Cuma kitanya yakin atau tidak itu permasalahannya. Makanya kita sering adakan pengajian di Rabbanian ini kan untuk menjadikan sebuah tradisi yang namanya agama itu rutinkan gitu loh. Yuk buat sebuah kegiatan rutin ngaji, yuk belajar, yuk dekat sama ulama. Sampai tuh agama memang betul-betul iya memang kita butuh ini. Dulu mungkin orang menganggap kajian malam Kamis, malam capek. Ngaji, aduh enggak ada Ustaz, enggak, ngantuk juga enggak. Karena agama asik, harusnya dibuat seperti ini. Nah kalau anak bangsa sudah ngerti bahwa agama itu adalah asik, udah tinggal nunggu waktu deh. Kalau yang tua susah pada dibilangin, kita tungguin aja berapa lama lagi sih ya. Kan yang muda yang ganti habis ini betul lah, paling enggak seperti itulah. Kalau tadi, oke. Kalau boleh gak sih Ustaz kita, atau tepat gak sih kita takut berlebihan tadi seperti Salahuddin katakan gitu terhadap sebenarnya ancaman-ancaman? Itu timbul, ya salah satunya karena hati kita terkunci. Oke. Kalau hati kita terbuka, kita akan tahu ayat yang mengatakan la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalian kalau Allah sudah kasih hidayah. Oke. Ustaz sering mengulang-ulang mayyahdihi falamudillala wa mayyudlil falahadiyalah. Pegang. Itu kelasnya kelas anak kecil. Dulu zaman Rasul anak kecil diajak ngomong begitu sama Rasul. Ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala ayaduruka la yaduruka illa bisyai'. Aw ijtama'at ala ayanfa'uka la yanfa'uka illa bisyai'. Dulu itu gulam itu di atas sobi 9 tahun. Okay. Nabi bilang anak 9 tahun sini. Begitu loh bahasa gitu deh. Seluruh manusia berkumpul ingin membahayakan kamu, nggak ada yang bahaya kecuali Allah izinkan. Wow. Seluruh manusia pun menjanjikan kebaikan, nggak ada janji itu baik kecuali Allah izinkan. Tuh, dulu anak kecil tuh paham, sekarang pada tua pada nggak paham di atas, masya Allah, susah gitu. Oke, nice. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke. Dan sebelum menyambung, kalau misalnya orang berbuat dosa terus kita lihat nih ada teman berbuat dosa. Yeah. Hidupnya boleh beda lah dosa-dosa dari hal yang kecil sampai yang besar. Terus akhirnya dia juga tidak pernah Allah tegur lah ya. Sampai akhirnya timbullah ungkapan dosa tidak berjendol Ustaz. Bagaimana dengan hal ini Ustaz?
Itu istilah dosa tidak berjendol tuh 96, 97 tuh. Udah lama itu ya. Iya, masalahnya bukan jendol nggak berjendol, ini dosa bro. Iya. Oke. Kan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini semua ada balasannya gitu loh. Ibnu Qayyim tuh di kitab Ad-Dawa-Dawanya dahsyat tuh. Beliau kabarkan setiap dosa itu rona. Oke. Ala qulubihim. Pasti memiliki nokta hitam dalam hati manusia. Yang mana tidak mungkin hilang sampai kapanpun itu nokta. Kecuali kita mau bertobat dengan masa. Artinya dengan waktu. Ya seperti antum cemplungkan sesuatu yang membuat keruh air. Ya solusinya ya cemplungkan air yang banyak, keruhnya hilang dengan sendirinya. Butuh masa, butuh waktu. Makanya beliau mengatakan dalam kitabnya ini yang kita bahas kali ini, yuk buatlah hal-hal yang bisa mencegah itu terjadi. Oke. Ya kita hijrah, kita bertobat sulit banget Ustaz. Tapi mempertahankan hijrah dan taubat tuh jauh lebih sulit lagi nantinya gitu loh. Makanya butuh media. Kita butuh media yang seperti ini. Sekarang udah alhamdulillah kita sudah kajian di beberapa tempat dan bahkan kita bikin roadshow-nya keliling kemana-mana. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini bisa menjadi sebuah penyebab terhalangnya kita kembali ke masa lalu. Oke. Karena yang menyebabkan iman lemah dan rontoknya iman itu ketika kita menganggap masa lalu itu indah. Ketika orang masih menghayalkan indahnya masa lalu, dia akan mengulang masa lalu tersebut. Padahal orang boleh saja kembali ke masa lalu untuk mengislah masa lalunya. Okay. Kayak kita nih kumpul alumni ya, reuni atau apa silakan. Tapi bukan untuk merasakan indahnya masa lalu. Ya ini kan yang udah-udah orang kejebak dalam masa lalunya. Okay. Sehingga dia bangga dengan dosanya. Itu yang sebenarnya membuat dia sulit untuk membuka hatinya sendiri. Padahal kalau dia mau bandingkan, hidayah yang dia dapatkan sekarang ini mungkin karena kebaikan yang dia rutinkan. Atau mungkin dua orang-orang di sekeliling dia. Atau mungkin memang pernah ada kebaikan yang dia nggak berasa melakukannya. Wallahu a'lam. Nice Ustaz, nice. Jazakallah khair Ustaz. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sisters ya. Ya, okay. Ya. Silakan sisters, nanti kita akan lanjutkan di bawah insya Allah. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Ustadz, nama saya Windy dari Depok. Windy. Ya. Oke, silakan Windy dari Depok. Ya, Ustadz mau tanya tentang tema yang terkait pintu yang terkunci. Tadi kan Ustadz di awal menerangkan bahwasanya jika kita melakukan kejahatan, kemaksiatan itu seperti tradisi dan kita kadang tidak menyadari kita sedang melakukan itu. Lalu gimana sih atau taman apa sih yang harus kita lakukan biar kita sendiri itu terhindar dari perbuatan yang dosa, mengarah ke dosa atau yang tercela tersebut selain kita mengingat kematian. Kadang kan kalau kita mengingat kematian, oh iya kita banyak dosanya ya. Tapi setelah hilangnya fenomena kematian dalam otak kita pasti lupa dan kadang kita berbuat dosa lagi. Misalnya aja kita ngomongin orang lain di belakang gitu. Atau itu yang pertama gimana sih mengingatkan kita dan mengingatkan orang lain dengan yang baik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya sudah disampaikan tadi bahwa ketika sulit dia untuk berbuat sebuah kebaikan, jauh lebih sulit untuk mempertahankan kebaikan. Makanya ketika dia sudah berbuat baik, dia butuh situasi dan kondisi yang bisa mencegah dia untuk berbuat tidak baik gitu ya. Ya begitu juga kalau kita mau ngomongin ke teman yang sudah berbuat baik, kemudian supaya dia nggak berbuat jahat lagi, ya fasilitasi dengan persahabatan yang baik, teman yang baik. Jujur loh, teman yang baik itu akan bermanfaat sampai akhirat nanti. Ini kita berteman nih, saya sarankan sekali kita jangan cuma kenal kumpul di masjid, di luar masjid kita bisa bersahabat. Kita bisa berteman di luar masjid gitu loh. Karena teman yang baik ini akan menolong teman-temannya nanti ketika masuk neraka. Syafaatnya akan sampai buat dia nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Itu tadi jawabannya Windy. Mungkin insya Allah kita akan sambung pertanyaan di Bazar. Tanya jawab ke Bazar ya. Oke. Untuk sebelum kita tutup kajian mungkin kita dengarkan kesimpulan dari Ustaz Subhan Bawazir. Silakan Ustaz. Iya, brother and sister yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Yuk kompak kita untuk saling menasehati.
saling mengingatkan dan kita buat kondisi anak-anak muda di Jakarta khususnya dan di Indonesia secara umum. Yuk buat rutinitas kebaikan. Kalau maksiat dijadikan sebuah rutinitas dan tradisi menjadi sebuah rutinitas perbuatan yang mereka lakukan, kenapa kebaikan gak bisa kita buat seperti itu? Yuk mulai kita tawarkan pemandangan-pemandangan indah berbentuk gambar-gambar yang mendidik, ya, atau mungkin tingkah laku yang baik. Insya Allah kalau kebaikan sudah kita rutinkan, ini akan mudah datangnya berkah dalam hidup kita insya Allah. Indonesia milik kita, kita yang jaga. Jaga dengan kebaikan yang Islam tawarkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.